Halo, selamat malam teman-teman semua. Dengan saya Rahma Daniati, boleh dipanggil Dania. Di sini saya mau mempresentasikan final validasi inovasi untuk bisnis saya ekspor tahu itu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga atau memperkenalkan ya, mungkin ada teman-teman yang udah tahu atau juga belum tahu sih. Bisnis saya itu di transformasi digital, maksudnya apa? Jadi untuk teman-teman gitu atau mungkin di luaran sana yang pengen ekspor tapi kesulitan, di situ saya pengen buat platform ya, pengen buat platform untuk gimana sih caranya kayak jadi agensi lah ya, agensi digital. Karena kan banyak banget nih, kayak aku nggak mau tahu lah, pokoknya pengen jual, tapi nggak tahu caranya, gitu-gitu. Tapi sebenarnya gini, di balik itu semua, mengapa transformasi digital penting bagi UMKM ya? Nah, di era digital saat ini emang penting banget karena segala sesuatunya itu pasti berhubungan dengan digital gitu, biar diakses, apalagi ekspor ya, itu kan bisnis yang antar negara ya, gitu. Mungkin ini bisa dibaca sama teman-teman ya. Oke, kemudian eh saya tuh pengen lagi di sini mengenalkan selanjutnya. Oh, sebelumnya nih, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada, mohon maaf sebelumnya ada gangguan. Jadi di sini itu ada website ya. Bisnis saya itu baru saya buatnya website karena untuk platform atau aplikasi sendiri itu masih butuh waktu ya sekitar mungkin 3 sampai 6 bulan, paling cepat 3 bulan sih sebenarnya. Itu juga udah saya garap dari sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, prototipenya itu saya buat di website ini gitu ya, di website ini. Jadi misalnya nih kayak teman-teman pengen lihat kayak ada mungkin atau dari yang luar lah sih, sebenarnya buyer yang pasti ya, buyer dari luar negeri itu bakalan ngeliat nih barangnya tuh apa-apa aja. Nah, terus saya tuh punya eh, yang dijual lah, maksudnya layanan yang ditawarkan itu ada transportasi, produk sertifikasi, sama juga dengan barang-barangnya, baik itu komoditi atau mungkin yang hanya kecil-kecil ya, misalnya kayak cuma 1 ton atau mungkin berapa ratus kilo. Kalau mungkin seperti seafood, seperti lobster hidup itu kan nggak mungkin dalam 1 ton ya, susah untuk ngumpulinnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah itu bisa dilihat. Nah, ini teman-teman kenapa gambarnya ngawur-ngawur ya? Ya, mohon maaf deh. Tadi kan ada seperti ini nih. Awalnya tuh sebenarnya udah ada benar-benar gitu. Tapi ternyata yang ngunjungin website saya itu beneran untuk nanya gitu kan. Sementara ini tuh saya baru prototype. Gimana ternyata website ini juga memang udah dipublish, udah launching, and beneran ada buyer dari luar negeri sana untuk order untuk nanya-nanya. Makanya daripada itu biar nggak di order lah ya, mohon maaf sebelumnya, nggak di order, nggak di ini gitu kan, karena juga ini masih dalam proses, benar-benar proses pembodokan. Itu apa sih namanya tuh, jadi saya gantilah foto-fotonya gitu. Nah, kemudian di sini kan tadi saya bilang ada safe transportation, ada quality inspection, sama dokumen-dokumen gini. Biasanya itu kan kita kalau pengen pengen ekspor itu dari product knowledge-nya dulu, dari product knowledge, kemudian juga baru nanti kontek-kontekan dengan buyer, biasanya via email ya, biasanya via email. Nah, terus juga setelah itu nanti baru ada yang namanya QC, biasanya tuh quality inspection ya kan, quality check, dan quality control juga bisa. Jadi dia atau kita atau mereka atau bareng-bareng lah gitu ya, datang liatin barang, atau bisa juga kita kirim sampel ke mereka, itu macam-macam. Nah, nanti pas mereka udah oke sama sampel kita, mereka kan bakalan datang nih ke sini, atau biasanya sih seperti itu ya, untuk melihat misalnya produknya turunan kelapa gitu ya, misalnya dia certified coconut gitu, misalnya dia mau berapa berapa kontainer, satu kontainer biasanya muat dalam 15 ton gitu gitu, tergantung kontainernya, size kontainernya juga. Nah, terus juga itu kan barang-barangnya harus di, atau produk-produknya itu harus dicek kan. Nah, biasanya kan kalau daripada buyer tersebut datang ke Indonesia dengan eh, biaya yang lumayan lah ya. Kita juga menawarkan ini kita punya loh quality inspection gitu loh. Atau kalau misalnya mau atau gimana-gimana, atau misalnya si supplier itu nggak bisa untuk mengirimkan produk sampelnya itu ke mereka, kita punya. Jadi kita bisa datang ke sana quality inspection, ngambil sampel, dan kita juga bisa kirimkan ke mereka secara langsung. Terus juga transportation. Ya, ini sebenarnya sama seperti freight forwarder ya, freight forwarder, dan juga dokumen certification dan lain-lain. Nah, selain daripada itu, misalnya nih untuk teman-teman atau mungkin teman-teman UMKM di luar lah ya kita sebutnya, itu pengen ekspor ke Cina. Ekspor ke Cina itu kan terkadang dimintain sertifikasi GACC gitu-gitu. Nah, itu kita bisa bantu untuk menyediakan, atau nama lainnya tuh under name. Jadi sebenarnya ini hampir saya bilang, mau dibilang tuh one stop solution, baik itu untuk si bayarnya sendiri maupun juga untuk si suppliernya sendiri. Jadi that's why kenapa saya bilang bahwa saya ini kayak digital agency lah, digital agency. Nah, juga ke depannya, kenapa sebenarnya, sebelum gini, kenapa sebenarnya saya punya ide untuk buat inovasi ini? Ya karena zaman sekarang ya,
Gen Z lah ya, kita bilang Gen Z itu rata-rata nggak mau ngerjain atau nggak mau repot sama hal-hal yang apa ya kayak berulang-ulang kali. Contohnya sebenarnya ini keresahan saya sendiri sih awalnya. Contohnya itu kayak misalnya kita udah menawarkan barang ya, menawarkan barang, terus nanti kan email-emailan dong sama si siapa sih namanya itu si buyernya. Nah itu kadang-kadang untuk nge saat misalnya udah oke, nanti kan ada bisnis proses ya mas. Terus juga ada berkali-kali follow up kayak misalnya lagi dalam proses packing, terus nanti dalam proses packingnya berapa persen, 20%, 30%. Nah itu semuanya nanti ada di dalam aplikasi gitu. Jadi misalnya nih, ketika ketika si buyernya udah oke gitu ya, misalnya udah oke sama produknya, udah beli dan lain-lain, jadi dokumentasi terus juga untuk uh, ada matriksnya atau mungkin ada kayak diagram ya, kayak donat diagramnya itu uh, udah sebatas mana, udah sejauh apa gitu-gitu ya. Nah, kemudian untuk yang dokumentasi seperti email-emailan hanya sekedar kan depannya itu kayak hi, good morning, Mister atau Mrs. apa gitu-gitu. Berikut ada lagi nih. Nah, itu yang pengen saya persingkat waktunya. Jadi ketika buyer ataupun orang yang berkepentingan itu memerlukan informasi tersebut, itu tinggal buka aja aplikasinya dan semuanya tuh langsung udah ada. Nah, tapi sekarang memang agak lama, masih lama itu karena dari segi pemeliharaannya itu emang lumayan berat ya karena kan saya pakai dana pribadi. Terus juga setelah itu untuk biaya pembuatannya sendiri itu juga butuh biaya yang nggak gede-gede banget tapi ya lumayan lah gitu ya. Nah terus juga untuk prosesnya itu masih saat ini masih ke developer. Tadinya saya ingin pakai apa ya kolaborasi lah dengan teman-teman mungkin tapi sangat susah ya untuk teman-teman saya maksudnya sangat susah sangat sulit untuk eh, apa ya menyamakan visi dan misi gitu visi dan misi kedepannya bisnis ini seperti apa maka daripada itu akhirnya saya pakai pihak ketiga untuk buatin aplikasinya gitu. Jadi ya kalau teman-teman pengen lihat di sini bisa ada websitenya. Cuma yang mohon maaf ya, ini juga kayak oh ya ini juga bisa bahasa Indonesia bahasa Inggris sih. Saya juga mohon maaf sih kalau misalnya nanti ada servis lain nomor teleponnya itu udah saya ganti. Sebenarnya ya sama sih 11 12 aja nomor teleponnya dengan nomor saya gitu ya. Nih, nomor saya 081234587766 itu sudah saya ganti. Ya seperti itu kurang lebih. Nah, kembali lagi sekarang ke proses validasi inovasi yang mana tadi diminta ya seperti di soal nomor sesi 10 sampai nomor 13 gitu kan. Jadi untuk proses ini sendiri gitu ya, itu dilakukan bertahap ya sejak sesi 10 hingga 13. Terus pilar utama ya, yaitu desirability, visibility, sama viability. Nah, kemudian implementasi validasi dilakukan secara kombinatif gitu kan, secara survei, observasi prototipe, perhitungan BEP dan analisis CVP, penyusunan anggaran profit, kemudian juga rancangan indikator keberhasilan pasar. Sebelumnya mohon maaf kalau agak berisik ya, karena di sini udah tempat yang paling bisa saya temukan untuk saat ini membuat presentasi ini. Terus, oke. Jadi di sini saya mau menjelaskan juga sebelumnya profil respondennya itu ada 40 orang pelaku UKM. Ini saya lakukan secara langsung saat ada meet up ya, ada gathering dari komunitas ekspor yang udah saya ikutin. Nah, itu rata-rata yang baru baru masuk itu saya tanya-tanya. Jadi rata-rata itu 60% bergerak di bidang komoditi, 20% di F&B, 10% kerajinan sama 10% yang lainnya lah macam-macam banget ada sampai dengan Macworld juga ada gitu-gitu termasuk keraton. Nah, dari 40 orang itu 65%-nya itu belum pernah ekspor. Nah, dari 65% itu 85%-nya menyatakan tertarik untuk mengekspor produk dalam 1 tahun sampai 2 tahun ke depan seperti itu. Nah, jadi setelah saya teliti, itu misalnya saya nanya nih, saat saya ketemu sama mereka, saya tunjukin ya kan ide saya tunjukin juga contoh prototipenya. Kalau waktu itu sih seperti gambaran ya lebih kepada berbincang juga gitu. Saya tanya-tanyain gitu juga. Terus saya bilang kan merasa proses ekspor terlalu sulit atau rumit dalam teknisnya. Iya. Nah, sebenarnya baik ekspor maupun impor Indonesia itu berada di ranking terakhir di dunia dengan eh, dengan hasil maksudnya dengan survei kerumitan gitu ya, kerumitan dan kesulitan teknis ataupun birokrasi dalam ekspor maupun impor. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di Google aja ya untuk lebih lanjutnya. Nah, terus saya ingin solusi digital yang manusia ekspor. Iya, benar pada kayak gitu. Makanya sebenarnya jujur-jujur aja kayak di luar sana banyak banget yang jual bisnis kelas ya jatuhnya bukan bisnis ekspor tapi bisnis kelas seperti itu. Nah terus juga mencoba platform digital untuk ekspor iya. Terus juga saya mau membayar jika platform memberikan hasil nyata. Jadi hasil nyata ya kan. Jadi kan selama ini juga orang-orang itu udah bayar hanya untuk kelas tapi nggak ada hasil nyatanya. Nah sementara saya bukan jual kelas tapi saya menawarkan sebagai agensinya gitu. Terus
kesimpulannya itu problem existing itu ya sama, masih gitu-gitu aja, sangat dirasakan. Terus juga ketertarikan terhadap solusi platform itu ya benar, mereka pada antusias kalau misalnya ada gitu kan. Kalau misalnya ada ya udah tinggal ibarat kata ada yang bantuin, ada ditengahin gitu. Selama ini kan rata-rata freight forwarder ya bantuin tapi tetap manual gitu. Nah ini semuanya didigitalin. Kemudian sekarang saya mau bilang tentang membahas tentang observasi simulasi prototype. Jadi pas saya datang ke mereka tuh saya kasih tahu ide saya kasih gambarannya, terus juga websitenya, dan rata-rata udah pasti mengerti karena kita udah tahu prosedur ekspor itu seperti apa. Nah, terus kategori penilaian itu kemudahan penggunaan. Rata-rata tuh langsung ngerti gitu apa yang saya mau, apa yang saya bilang, apa yang saya tawarkan juga langsung paham gitu kan. Terus visualisasi proses ekspornya gitu. Semua pengguna menyatakan fitur itu membantu pemahaman gitu juga. Karena dalamnya juga ada selain daripada hanya agensi, tapi juga ada yang tentang edukasinya juga. Nggak 100% only for money ya, but for edukasi juga ada gitu. Nah, sekarang relevansi terhadap kebutuhan itu memang benar-benar yang mereka cari kalau katanya sih. Terus feedback tambahannya ada FAQ, terus contoh dokumen ekspor dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa di-adjust, tapi berhubung di website itu lumayan bisa diakses oleh semua orang gitu kan. Makanya belum, tadinya udah saya posting, tapi saya hapus-hapus lagi karena privasi lah yang bisa dibilang seperti itu. Nah, kecuali kalau nanti kalau di ekspor, di aplikasi ekspor itu kan hanya member-member aja yang bisa lihat, bisa akses gitu. Nah, terus observasi simulasi prototype itu tadi, jadi dari yang kedua-duanya itu metode pengujian menunjukkan bahwa ide inovasi eksportal Indo itu sangat diinginkan oleh pelaku UKM seperti itu, karena seperti ini itu belum ada. Jadi menurut saya tingkat desirability-nya itu tinggi sehingga inovasi ini layak untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan lebih lanjut. Nah, kemudian saya juga pengen kasih tahu nih hasil validasi visibility-nya gitu kan. Bisa dilihat sama teman-teman aja langsung seperti ini, di mana margin kontribusi per unitnya itu harga jual dikurang biaya variabel, itu hasilnya 250.000. BEP-nya itu sekitar setelah saya jual 140 unit layanan, berarti 140 user lah ya, seperti itu kurang lebih. BEP omsetnya itu ya 105 juta, estimasi waktu pencapaiannya, kalau per bulan saya bisa menjalin 70 unit, 70 orang, gitu, 70 user. Itu butuh waktu hanya dalam waktu sekitar 2 bulanan juga udah kembali sih. Nah, terus hasil validasi viability-nya itu sebenarnya kalau target penjualannya 200 unit layanan dalam 3 bulan awal, itu target laba awalnya 50 juta per bulan. Kemudian strategi untuk mencapai target labanya itu naikkan volume menjadi 300 unit per bulan. Nah, kurang lebih. Nah, terus kemudian nanti juga ada paket layanan bertingkat, basic, pro, enterprise. Harga jual lebih tinggi dan untuk layanan premium, margin meningkatkan di tiap segmen. Untuk ini rancangannya ya, indikator keberhasilan inovasi. Mungkin teman-teman bisa pause nanti. Di sini saya rangkum aja, di mana margin kontribusinya itu 250.000 per unit, 5 mitra strategis aktif, efisiensi biaya tetap lebih dari 20%, terus kalau penawarannya itu NPS-nya lebih dari 70%, menyatakan terbantu, ROI-nya itu lebih dari 100% dalam 4 bulan, pemakaian fitur AI meningkat 20% per bulan. Pengalamannya itu engagement-nya itu ya seperti ini, retensi pengguna 50%, skor kepuasan on voting. Di website saya juga sebenarnya lumayan banyak yang warawiri aja gitu, kayak datang aja seperti itu, dan memang dari luar negeri, maksudnya luar Indonesia sama yang di Indonesia juga lumayan banyak sih seperti itu sebenarnya. Nah, kesimpulan dan refleksi akhirnya itu ya desirability-nya telah divalidasi kuat melalui antusiasme UKM terhadap platform, terus juga visibility menunjukkan operasional realistis dan terukur, viability terbukti melalui potensi laba dengan proyeksi pertumbuhan jelas, indikator keberhasilannya membantu pengambilan keputusan jangka panjang. Sebelumnya saya juga mohon maaf sama Ibu, saya susah sekali untuk punya waktu di sore hari itu ya. Apalagi kalau udah jam 6 itu kalau saya pulang telat sedikit nyampe rumah bisa lebih malam 1 sampai 2 jam. Saya terkena macet. Saya mohon maaf sekali sebelumnya. Dan juga sama saya berharap uh, Ibu mau memaklumi dan memaafkan saya untuk ada beberapa tugasan yang belum saya kumpul. Sebenarnya udah saya buat, tapi karena kesempatannya itu hanya dalam 1 kali submit ada 3 ya. Saya merasa sayang gitu Bu kalau saya submit langsung, takutnya nanti kalau ada apa-apa saya nggak bisa apa namanya tuh extension lagi gitu. Saya mohon maaf sebelumnya. Tapi ya setelah ini mungkin saya uploadin juga, saya submit ya, saya submit juga tugas-tugasan saya yang belum saya iniin, saya submit gitu ya Bu. Sama juga mohon maaf kalau suara saya agak bindeng karena saya agak flu gitu. Ya mungkin ini sih kesimpulan dan refleksi akhirnya. Mungkin nanti di nextnya mungkin juga saya usahakan untuk bisa hadir di kelas Ibu. Biasa juga saya hadir, tapi palingan nyimak sih Bu, karena kadang-kadang entah itu di atas mobil kalau lagi nyetir langsung, entah itu pulang di Gojek, ataupun mungkin saat di MRT, mungkin ya seperti itu, tergantung saat itu sih Bu. Saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih